Oke teman-teman, kalau kita bicara soal hukum administrasi negara, ada satu alat yang super penting buat kita sebagai warga negara untuk mengawasi pemerintah. Apa itu? Keterbukaan informasi. Nah kali ini kita akan bedah tuntas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ini adalah landasan hukum yang mengubah status informasi dari yang tadinya cuma sekedar data menjadi hak fundamental bagi kita semua. Yang perlu kita ingat baik-baik dari awal, mendapatkan informasi dari pemerintah itu bukan sebuah kemewahan ya. Ini adalah pilar utama negara demokrasi. Bisa dibilang, inilah mekanisme kontrol sosial kita untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran itu berjalan sesuai prinsip good governance. Jadi, hak untuk tahu ini bukan cuma aturan teknis biasa. Fondasinya tuh kokoh banget dan jadi dasar utama buat kita bisa berpartisipasi dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Tanpa hak ini ya, pengawasan terhadap negara hampir mustahil dilakukan. Nah, coba lihat kutipan ini. Ini bukan pasal sembarangan. Ini adalah dasar hukum tertinggi dari hak atas informasi di Indonesia. Pasal 28 FUUD 1945 itu secara tegas mengangkatnya jadi hak asasi manusia. Jadi, undang-undang yang kita bahas ini adalah turunan langsung, penjabaran operasional dari jaminan konstitusional kita. Keren kan? Oke, haknya sudah dijamin konstitusi. Terus, gimana cara kerjanya di lapangan? Secara administratif gitu. Langkah pertamanya adalah kita harus tahu dulu siapa sih yang pegang informasinya dan ke pejabat mana kita harus bertanya. Pihak yang wajib memberikan informasi ini namanya badan publik. Dan coba deh perhatikan definisinya ini luas banget loh. Bukan cuma kementerian atau Pemda, tapi juga BUMN. Bahkan organisasi non-pemerintah sekalipun selama mereka menerima dana publik. Artinya apa? Secara hukum, mereka semua adalah subjek yang harus patuh pada aturan main di UU Keterbukaan Informasi Publik. Di setiap badan publik itu, hukum mewajibkan adanya satu orang, satu figur sentral. Namanya PPPID. Anggap saja dia ini adalah gatekeeper sekaligus penanggung jawab yuridis atas sebuah urusan informasi di sana. Jadi, dialah yang secara hukum bertanggung jawab penuh untuk menerima, memproses, sampai menjawab setiap permintaan informasi yang masuk. Sekarang, pertanyaannya, informasi apa aja sih yang wajib mereka sediakan? Nah, biar ada kepastian hukum, undang-undang ini dengan rapi mengelompokkan informasi publik ke dalam 3 kategori utama. Jelas banget pembagiannya. Pertama, ada informasi berkala. Sesuai namanya, ini informasinya bersifat proaktif. Badan publik wajib mengumumkannya rutin minimal 6 bulan sekali. Contohnya, laporan keuangan atau laporan kinerja. Kedua, informasi serta-merta. Ini buat hal-hal yang darurat yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kayak peringatan bencana alam, harus diumumkan detik itu juga. Dan yang ketiga, informasi setiap saat. Nah ini sifatnya reaktif, artinya informasi ini harus selalu ada kalau kita minta. Misalnya salinan surat keputusan atau kontrak pemerintah dengan pihak ketiga. Tapi tunggu dulu, hak atas informasi ini juga bukan berarti tanpa batas sama sekali ya. Hukum memberikan pengecualian, tapi sifatnya itu sangat terbatas dan ketat. Artinya sebuah informasi itu hanya boleh dirahasiakan kalau alasannya benar-benar spesifik dan diatur dalam undang-undang. Jadi, sebelum menolak permintaan kita, badan publik itu nggak bisa asal bilang, oh ini rahasia, nggak bisa gitu. Mereka wajib melakukan sebuah prosedur administrasi yang krusial banget, namanya uji konsekuensi. Ini tuh semacam analisis tertulis untuk menimbang secara objektif apakah dampak negatif dari membuka informasi ini benar-benar lebih besar daripada manfaatnya buat publik. Nah, ini dia intinya. Uji konsekuensi itu pada dasarnya adalah pertarungan antara dua kepentingan. Di satu sisi, ada kepentingan publik untuk transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, ada kepentingan lain yang juga harus dilindungi, misalnya keamanan negara. Keputusan untuk merahasiakan sesuatu itu harus bisa membuktikan bahwa kerugian yang mungkin timbul itu nyata, spesifik, dan signifikan. Bukan cuma sekedar kekhawatiran abstrak. Dan inilah daftar alasan-alasan yang sah untuk pengecualian yang diatur secara limitatif oleh undang-undang. Mulai dari informasi yang bisa ganggu proses penegakan hukum, membahayakan pertahanan negara, sampai mengungkap data pribadi seseorang. Penting untuk dicatat, di luar kategori ini prinsip dasarnya adalah semua informasi itu terbuka untuk publik, titik. Terus, gimana kalau permintaan informasi kita ditolak tanpa dasar hukum yang jelas? Tenang, sistem hukum kita sudah menyiapkan alur penyelesaian sengketa yang sangat terstruktur, mulai dari level internal sampai ke Mahkamah Agung. Oke, kita urutkan prosesnya ya. Pertama, dan ini wajib, kita harus pakai jalur internal dulu, namanya upaya administratif. Caranya,
Ajukan keberatan tertulis ke atasannya PPID. Kalau masih gagal juga, baru deh sengketanya bisa kita bawa ke Komisi Informasi. Di sana bisa lewat mediasi atau adjudikasi. Masih belum puas juga dengan putusan komisi? Kalau yang digugat itu badan publik negara, kita bisa lanjut gugat ke PT UN. Kalau bukan, ke pengadilan negeri. Dan terakhir, masih ada upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Lengkap banget kan jalurnya? Kenapa sih semua mekanisme ini penting banget? Karena pada intinya UU Keterbukaan Informasi Publik ini mengatur relasi kuasa antara negara dan warganya. Undang-undang ini memastikan adanya akuntabilitas dan juga konsekuensi hukum bagi penyelenggara negara yang coba-coba nggak transparan. Pada akhirnya, ya inilah tujuannya. Undang-undang ini ngasih kita sebagai masyarakat sebuah instrumen yang sangat kuat untuk melakukan kontrol sosial. Karena transparansi itu memaksa adanya akuntabilitas. Dan akuntabilitas itulah inti dari sebuah pemerintahan yang benar-benar melayani rakyatnya. Jangan salah, aturan ini ada giginya loh. Pejabat di badan publik yang dengan sengaja menghalangi akses informasi yang seharusnya terbuka sampai merugikan orang lain, itu ada ancaman sanksi pidananya. Dan hukumannya nggak main-main, bisa penjara paling lama 1 tahun. Nggak cuma penjara, ada juga denda maksimal 5 juta rupiah. Ini ngasih pesan yang jelas banget. Menghalangi hak publik atas informasi itu bukan lagi sekedar pelanggaran administrasi biasa. Ini adalah sebuah tindak pidana. Jadi, setelah kita paham seluruh kerangka hukumnya, mulai dari kewajiban badan publik, mekanisme uji konsekuensi, sampai alur sengketa di PT UN, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Sebagai warga negara yang sudah dibekali alat hukum sekuat ini, transparansi spesifik apa sih yang akan Anda tuntut untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik?